Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yuni Indraini. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Nah, sebelum ke pengertian menurut para ahli. Nah, di sini baik populasi dan sampel keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sederhananya, sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Keduanya menjadi hal yang sangat menentukan hasil penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada hasil penelitian yang didapat. Oleh karenanya, penting sekali untuk kalian dapat bersikap cermat dan teliti dalam menentukan besaran populasi dan sampel yang akan digunakan. Bahkan, hal tersebut harus sudah kalian perhatikan dengan matang sebelumnya. Nah, menurut para ahli, pengertian populasi menurut Sugiyono, populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sugiyono, sampel merupakan sebagian bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Populasi dan sampel merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun begitu, ada beberapa orang sulit membedakan keduanya sehingga akhirnya tertukar. Untuk memahami perbedaan keduanya, kalian harus memahami juga bahwa terdapat beberapa hal yang dapat membedakan populasi dan sampel. Yang pertama, perbedaan dari pengertian. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Yang kedua, perbedaan dari fokus kerjanya. Fokus dari populasi adalah identifikasi karakteristik anggota populasi, sementara fokus dari sampel adalah pendugaan atau generalisasi karakteristik yang sudah ditentukan melalui populasi. Yang ketiga, dari proses pengumpulan data. Data populasi mengingat cangkupannya yang luas dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sensus, sementara sampel akan lebih efektif pengumpulan datanya apabila menggunakan survei. Jadi perbedaan populasi dan sampel yaitu populasi fokusnya pada semua objek yang diteliti, sedangkan sampel hanya sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti dan dianggap bisa mewakili populasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik sampel. Karakteristik sampel mengacu pada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh sampel. Terdapat dua karakteristik sampel yaitu akurasi dan presisi. Nah, akurasi berarti sejauh mana sampel dapat didapatkan tanpa adanya bias sampel. Sampel apabila diambil dengan benar, maka ukuran perilaku, sikap, hingga pengetahuan dari beberapa elemen sampelnya akan memiliki hasil kurang dari variabel pengukuran yang diambil dari populasi yang sama. Yang kedua, presisi. Karakteristik kedua adalah presisi. Presisi berkaitan dengan ketepatan atau ketelitian. Presisi ini mengacu pada beberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasi. Semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar kemungkinan sampel yang didapat bersifat representatif terhadap populasi. Nah, selanjutnya teknik pengambilan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel yang bisa kalian gunakan. Ragam teknik pengambilan sampel ini kalian gunakan tentunya bergantung dengan tujuan penelitian apa yang kalian ingin mengancari hasil seperti apa. Dari garis besar, teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample dan non-probability sampling, non-random sampling. Masing-masing dari keduanya memiliki macam jenis pengambilan sampel lagi. Yang pertama, probability sampling. Biasa disebut juga dengan random sample atau teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan ini berarti memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih.
Penggunaannya biasa digunakan untuk populasi dengan jumlah atau besaran anggota yang bisa ditentukan terlebih dahulu. Beberapa model atau jenis dari teknik pengambilan random sampel yaitu yang pertama pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua pengambilan sampel acak sistematis. Dan yang ketiga pengambilan sampel acak berstrata. Yang keempat pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Nah, yang kedua ada non-probability sampling. Berkebalikan dengan teknik probability sampling, teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Teknik sampling jenis ini biasanya digunakan untuk populasi yang besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Macam dari teknik pengambilan sampel non-probability sampling antara lain yang pertama propulsive sampling, dan yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat quota sampling. Oke, itu dua penjelasan mengenai populasi dan sampel. Terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.